Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menanggapi masalah kekerasan yang dialami oleh Ade Armando. Saya ingin melihat dari sisi mengapa Ade Armando jadi sasaran. Yang kedua, saya ingin melihat pada apa yang harus diurus oleh hukum, oleh polisi dalam kasus Ade Armando ini. Jadi gini, mengapa Ade Armando dianiaya? Yang saya mau bicara sekarang adalah setiap ada kerumunan massa, khususnya di dalam unjuk rasa, tentu kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa siapakah massa itu. Karena kita kan orang Indonesia, kita sudah tahu tentang kondisi sosial budaya, sosial politik orang Indonesia selama ini. Saya bicara ini dalam rangka supaya ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi setiap kumpulan massa, khususnya di dalam unjuk rasa, setiap orang yang hidup dalam lingkungan sosial politik seperti kita di Indonesia ini, tentu setiap orang memiliki identitas sendiri-sendiri, memiliki identifikasi diri sendiri. Sejak pemilu 2019, Pilpres, bahkan sejak pasca Orde Baru, itu massa di Indonesia ini kan kita sudah tahu mengidentifikasi massa. Salah satunya adalah massa yang beridentifikasi pada soal agama, soal ideologi. Itu terbawa ke politik. Sehingga politiknya sudah selesai, misalnya Pilpresnya sudah selesai, tetapi identifikasi, klasifikasi massa itu belum berubah. Tidak berubah. Karena massa ada yang membawa politik murni seperti mereka-mereka yang dari partai politik, seperti mereka yang jadi caleg, jadi capres, cawapres, cagup, cabub, cawal, macam-macam. Itu kan sudah punya identitas. Ada juga mereka yang teridentifikasi dalam kelompok agama, dalam kelompok politik, dalam kelompok ekonomi, dan bermacam-macam. Sehingga ketika mereka berkumpul, tetapi mereka membawa identitas sendiri-sendiri. Nah, kita sendiri, kita mengidentifikasi diri kita sendiri juga. Kita itu masuk dalam identitas yang mana? Sejak runtuhnya Orde Baru, itu kelompok agama atau kelompok radikalis, kelompok intoleran yang berlindung di balik agama itu sudah muncul dengan misi sendiri mereka. Ini dibedakan dengan kelompok-kelompok lain. Ada yang kelompok nasionalis, ada kelompok politik, ada yang kelompok ekonomi yang masuk di dalam politik. Jadi setiap orang di Indonesia itu memiliki identitas sendiri-sendiri. Ade Armando, sepak terjang Ade Armando selama ini, itu dia menurut saya teridentifikasi Ade Armando adalah seorang nasionalis. Ade Armando adalah seorang nasionalis. Dan dia mencerdaskan dengan membangun berbagai argumentasi dia, pemikiran dia, untuk mengkanter isu-isu yang intoleran, isu yang memecah belah. Jadi Ade Armando berada di identitas itu. Di waktu pemilu itu kelompok radikalis, kelompok intoleran kan lawan kelompok nasionalis. Nasionalis itu diwakili oleh kelompoknya Jokowi, beberapa partai termasuk PDIP dan lain-lainnya. Ternyata meskipun Pilpres sudah selesai, tapi Pilpres itu kan cuma sebuah media pertemuan orang dari berbagai identitas. Yang ekonomi juga bertemu di Pilpres,
kelompok agama juga bertemu di Pilpres, yang mau jadi pejabat seperti politikus juga bertemu di Pilpres. Tetapi setelah Pilpres selesai, identitas-identitas kelompok ini tidak hilang, termasuk kelompok radikalis, kelompok intoleran. Mereka tidak hilang. Mereka hanya bergabung sementara di sebuah media, yaitu medianya lewat Pilpres, lewat pemilu. Sehingga mereka dibutuhkan oleh kelompok tertentu sebagai pengumpul suara. Ade Armando menurut saya itu dia teridentifikasi sebagai nasionalis, cendekiawan nasionalis dia, sehingga dia menjadi lawan dari kelompok intoleran, kelompok radikalis itu berada di seberangnya. Sampai saat ini kelompok-kelompok radikalis ini, kelompok intoleran ini, kan kita sudah tahu bersama bahwa mereka ini sudah masuk ke berbagai segmen, berbagai institusi, berbagai data dari Wahid Institute lah, dari LSI, DNIJA, itu kan sudah sering mereka membuat penelitian-penelitian bahwa jumlah kelompok ini kan besar, sudah besar di Indonesia. Bahwa mereka ini pun sudah masuk ke berbagai instansi, kampus salah satunya. Kan kita tahu tuh banyak, ada dosen-dosen di berbagai kampus kan ada yang masuk di dalam kelompok itu. Kampus-kampus besar di Indonesia pun kan sudah diketahui beberapa tahun lalu kan sudah terbuka semua bahwa tidak steril dari kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikalis, garis keras. Sehingga kalau di dalam momen-momen unjuk rasa, ya jelas. Nah, sampai dengan hari ini kelompok terbelah dua antara kampret dan cebong. Terbelah dua sampai sehari ini. Cebong ini pendukungnya pemerintah, Pak Jokowi. Kampret ini adalah katakanlah oposisi, halusnya dibilang oposisi ya. Berarti yang demo, yang unjuk rasa kepada Jokowi itu adalah kelompok oposisi. Pendukung Jokowi jelas tidak. Dan bisa juga karena isunya adalah perpanjangan masa jabatan Jokowi atau Jokowi 3 periode, isunya kan begitu, sehingga ada juga kelompok-kelompok pendukungnya, kelompok nasionalis, kelompok pendukung Jokowi juga ada yang tidak setuju dengan isu itu. Sehingga kelompok ini juga ikut bergabung ke sana untuk ikut unjuk rasa. Nah, di dalam unjuk rasa ini ada yang dari nasionalis juga bisa, ada yang selama ini oposisi bisa. Di antara yang oposisi ini kan ada yang kelompok intoleran, radikalis, yang selama ini membenci kepada Ade Armando, karena Ade Armando selalu mengambil topik-topik itu, membersihkan Indonesia dari perbuatan, dari radikalisme, dari intoleran. Sehingga mereka itu mesti melihat Ade Armando itu sebagai orang individu yang berseberangan dengan mereka. Mereka jengkel sekali. Jadi mereka ini kan ikut menjadi kelompok anti pemerintah, anti Pak Jokowi. Di momen semacam ini, kalau kaum nasionalis, apalagi pendukung Jokowi, ada di tempat itu, maka ibaratnya musuh dan musuh berada dalam satu media. Kalau saya sebagai Ade Armando di forum unjuk rasa itu saya tidak akan hadir, karena saya identifikasi diri saya adalah saya beridentitas nasionalis, pendukung pemerintah, diidentifikasi semacam itu, dituduh seperti itu. Sementara di sana adalah kelompok yang oposisi, halusnya bilang begitu, tapi sebenarnya
bisa saja mereka yang anti Jokowi, anti pemerintah. Persoalannya adalah kehadiran Ade Armando dengan identitas lawan dari kelompok itu, sehingga dalam media yang sama lah mereka bertemu, dalam forum yang sama mereka bertemu, maka mereka akan melampiaskan kejengkelan mereka. Saya justru mengharapkan setiap orang itu sensitif terhadap lingkungan sosial politik Indonesia. Yang kedua, setelah sensitif, kita mengidentifikasi diri sendiri. Saya masuk mana, dan dilihat oleh orang umum, saya ada di seberang mana, ada di pihak yang mana. Usahakan kita tidak berada di forum yang sama dengan kelompok yang berseberangan dengan kita. Jadi kita harus akui bahwa memang intoleran itu belum habis dari Indonesia. Kan yang bubar kan baru organisasi seperti FPI, HTI, tapi orang-orangnya kan tetap ada. Mereka tetap dengan membawa ideologi yang mereka yakini, membawa perjuangan mereka yang mereka yakini sebagai sesuatu yang benar. Yang berikut lagi, setelah polisi menangkap beberapa pelaku, ternyata mereka bukan mahasiswa. Padahal katanya tanggal 11 itu mahasiswa yang unjuk rasa. Ternyata tidak. Berarti ada yang menyusup masuk. Mahasiswa dengan koordinator-koordinator lapangannya sendiri-sendiri dari berbagai kampus atau dari berbagai unsur ini, mereka tidak bisa mensterilkan dirinya dari adanya penyusupan. Dan kita lihat lagi di dalam kasus itu, Ade Armando itu ada dua realita mengalami tindakan kekerasan. Itu ada dua realita. Yang menonjol selama ini, orang hanya menghitung Ade Armando dianiaya, kekerasan fisik. Tetapi kalau saya melihatnya, di situ ada dua persoalan hukum. Yang satu, secara fisikal Ade Armando dipukul massa. Dan yang kedua, ada kejadian yaitu menelanjangi, membuka celana. Itu adalah satu perbuatan tersendiri lagi, yaitu perbuatan pornografi atau pelecehan seksual. Jadi di dalam kasus Ade Armando, kalau itu di negara bijaksana, polisi di negara bijaksana, atau hukum di negara bijaksana, ada dua kejadian hukum di situ. Pemukulan dan menelanjangi orang di depan umum. Jadi yang dicari sekarang adalah pemukulnya, yang baru dicari oleh polisi. Tapi kalau di negara bijaksana, itu ada dua yang harus dicari. Satu, kelompok pemukul Ade Armando. Yang kedua, kelompok yang menelanjangi. Jadi kalau di negara bijaksana, dalam kasus Ade Armando ini, setiap orang harus memahami kondisi sosial politik di negara bijaksana. Mengenal kondisi sosial politiknya, kita mengidentifikasi diri kita sendiri. Kita masuk di dalam identitas mana. Sehingga identitas yang berlawanan itulah usahakan jangan berada pada satu forum, pada satu media. Itu untuk ke depan. Tidak boleh bertemu dalam suatu forum, dalam suatu media. Yang kedua, kalau di negara bijaksana, dalam kasus Ade Armando ada dua kejadian hukum. Satu, penganiayaan, itu yang sekarang polisi sudah mengejar 6 pelaku. Dan yang satu lagi, yang menelanjangi. Sehingga Pak Ade Armando itu telanjang di depan umum. Itu adalah pasal pornografi atau pelecehan seks. Semoga Ade Armando cepat sembuh. Semoga polisi cepat dan tegas menangani masalah ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan.
Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.